Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga pada sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai kemagnetan. Hari ini kita akan belajar mengenai medan magnet. Tujuan pembelajaran yang pertama itu mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet. Kemudian menjelaskan teori kemagnetan bumi, menghitung besar gaya Lorentz, menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan, dan memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar medan magnet ya. Jadi apa itu medan magnet? Ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Ini ilustrasi gambarnya. Ya, di situ ada serbuk besi, kemudian ada magnet. Nah, ketika didekatkan, jadi terdapatlah suatu medan magnet ya. Medan magnet itu dari serbuk besi tadi dia terbentuk medan magnet. Kalau digambarkan ya, digambarkan yang sebelah kanan ini ada kutub utara, kemudian kutub selatan, kemudian ada garis-garisnya. Ini garis-garis dari gaya dari medan magnet ya, itu. Nah, ketentuan garis-garis gaya magnet. Yang pertama, garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua, antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Dan yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya itu lemah. Di sini ada pola garis gaya magnet ya pada dua kutub. Yang pertama kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Nah, di situ ada gambarnya ya. Mereka saling menjauh serbuk besi itu ya, dari serbuk besi ketika sama-sama senama ya, kutubnya senama, sama-sama utara, dia didekatkan, maka dia akan saling menjauh. Lihat pada gambar itu, arah panahnya dia menjauh dari utara menuju ke selatan. Yang kedua, kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Nah, kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet juga dia akan menjauh, ya, dia akan menjauh, tapi dia arah panahnya masuk menuju ke selatan, ya, arah panahnya masuk menuju ke arah selatan. Sedangkan yang ketiga, kalau dia kutub utara magnet itu dengan kutub selatan magnet. Nah, dia akan tarik-menarik seperti gambar ini. Ya, yang di atas itu gambar serbuk besi, dia saling tarik-menarik. Nah, yang di bawah itu digambarkan dengan panah ya, dengan garis-garis gayanya seperti itu. Nah, dia akan tarik-menarik utara dan selatan. Kemagnetan bumi. Mungkin kalian sudah tahu, bumi itu memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya. Nah, pada gambar ini ada bumi ya, memiliki utara, kemudian ada memiliki arah selatan. Ya, itu kutub utaranya, kemudian kutub selatan. Nah, di situ ada jarum kompas, ya. Jarum kompas itu menentukan kutub selatan magnet bumi, kemudian
kutub utara magnet bumi. Ya, jadi kalau misalnya pada kutub utara bumi, sedangkan kutub magnet buminya itu kutub selatan. Ya, kalau kutub selatan bumi, maka magnet buminya itu kutub utara. Jadi pada gambar seperti itu, ya. Nah, magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan, membuktikan bumi itu bersifat magnet. Sudut deklinasi. Perhatikan gambar, ya. Di situ ada gambar sudut, ya, gambar sudut. Itu yang dinamakan sudut deklinasi, ya. Itu sudut deklinasi, itu sudut antara magnet jarum kompas dengan kutub, ya. Sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya itu dikatakan sudut deklinasi. Nah, penyebab terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Itu. Nah, jadi ini gambar kalau dia sudut deklinasi positif, kutub utaranya, kutub utara magnet itu menyimpang ke timur. Kalau dia sudut deklinasinya negatif, kutub utaranya menyimpang ke barat. Tadi sudut deklinasi, yang ini sekarang sudut inklinasi. Nah, ini ya sudut inklinasi. Itu sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal, ya. Itu yang dikatakan dengan sudut inklinasi. Penyebab terjadinya bagaimana? Nah, penyebabnya itu karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Ya. Nah, itu gambar sudut inklinasinya. Nah, pada sudut inklinasi, ya, sudut inklinasi positif jika kutub utara menyimpang ke bawah. Jadi kalau dia negatif, kutub utara menyimpang ke atas. Oke. Kemudian elektromagnet, ya. Di sini elektromagnet itu pada percobaan Oersted. Ya, jadi pada percobaan Oersted dia ini merangkai sebuah ada di situ ada baterai, ada saklar, kemudian ada kawat berarus listrik, ya. Jadi di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Jadi ini dia menggunakan kaidah tangan kanan. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Ini ada gambar, ya, ada gambar ketika saklarnya dihidupkan. Nah, arah medan magnet itu digambarkan pada lingkaran, kemudian arah arus listriknya, jadi dari positif baterai menuju ke negatif. Menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Kalau pada gambar itu seperti itu, ya. Nah, jadi arah arus listriknya ke atas dengan jempol, kemudian arah medan magnetnya, 4 jari, ya. Tuh, ya. Sekarang arah medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kalau tadi kawat lurus, ini melingkar. Jadi arah arus listrik itu mengikuti kawat melingkar,
ya. Nah, sedangkan medan magnet itu 4 jari itu menentukan arah medan magnet. Oke, seperti itu. Sekarang medan magnet pada solenoida. Pada solenoida ini sebuah kumparan ya, sebuah kumparan yang dialiri arus listrik. Lihat itu gambarnya. Nah, sekarang cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Yang pertama itu menambah jumlah lilitan, yang kedua memperbesar kuat arus listrik dan memberi inti besi. Pada elektromagnet ya, konsepnya itu bisa digunakan pada alat yaitu bel listrik. Itu gambar bel listrik. Ini cara penggunaannya: ketika saklar ditutup, baterai dihidupkan ya. Bel kita bunyikan. Nah, di sini prinsip kerjanya, ketika saklar ditutup, maka arus listrik mengalir pada elektromagnet, sehingga elektromagnet menjadi magnet, kemudian besi lunak ketarik dan pemukul memukul bel, menghasilkan bunyi, ya. Nah, itu pada prinsipnya penggunaan bel listrik. Gaya Lorentz. Nah, di sini gaya Lorentz, gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Ini ilustrasi gambarnya. Di situ ada arusnya, ada medan. Pada gaya Lorentz, itu dia dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Itu lihat tangan kanan, ya. Jempol itu arus, telunjuk itu medan, sedangkan jari tengah itu gaya Lorentz-nya. Besar gaya Lorentz itu sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan kuat arus listrik. F itu sama dengan Bill, di mana F itu gaya Lorentz, satuannya Newton, B itu kuat medan magnet, satuannya Tesla, I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L itu panjang kawat, satuannya meter. Di sini alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz, motor listrik. Ini ya, motor listrik pada motor listrik. Contoh soal, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Penyelesaian di sini, tulis diketahuinya dulu, F sama dengan 10 meter, kemudian I itu 5 mA, dijadikan ampere 0,005 ampere. B 8 Tesla, yang ditanya itu gaya Lorentz. Jawab, F itu sama dengan Bill, masukkan angkanya yang diketahui tadi, dikalikan dapatlah F-nya itu 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang ditimbul itu sebesar 0,4 Newton. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan langsung tanya di Telegram ya, Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.